Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 281, membalikkan keadaan. Untuk mengetahui identitas Luli tidaklah sulit sama sekali. Jika dia tinggal di suku Dilong, maka mungkin tidak ada yang akan tahu siapa dia. Namun, begitu dia bangkit dan menjadi luar biasa, keluarga akan curiga. Mereka bisa mengetahui identitas Luli selama mereka mau. Lu Renhuang pernah membuat keributan besar di Gunung Kaisar Bai karena Mingyu dan dia hampir membunuh orang tua dari penjara surga. Memang, keluarga Bai menutup informasi itu kemudian, tetapi tidak ada jaminan bahwa sama sekali tidak ada kebocoran. Beberapa keluarga memang mendapatkan beberapa informasi. Banyak orang mulai bertanya siapa Luli setelah Mingyu berlutut padanya dan memanggilnya Tuan Muda. Tentu, Mingyu memang pergi dan tidak pernah kembali ke Pulau Blood Evil, tetapi dia muncul belum lama ini. Topeng hantu tidak dapat melindungi kekuatan psikis seorang prajurit alam bangsawan. Oleh karena itu, Zi Huanyu, setelah mengetahui informasi itu, tidak melakukan apapun. Du Heng dan Qi Tianhe, di sisi lain, mengira bahwa mereka mendapat dukungan dari Du Zeng sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Raja Kerajaan Surga Dingin dibunuh oleh orang tua dari penjara surga yang berarti bahwa meskipun Ye Li tahu siapa Luli, dia tetap akan mengambil tindakan. Yang membuat Du Heng merasa konyol adalah setelah sekian lama, Du Zeng datang dan dia datang untuk mendukung Luli. Dia telah menyampaikan sepotong informasi kepada dunia. Dia berada di pihak yang sama dengan Luli. Siapapun yang berani menyinggung Luli harus menentangnya. Suatu rencana atau persekongkolan pastilah bertujuan untuk suatu keuntungan. Kalau tidak, orang di balik semua ini akan menjadi gila. Du Zeng tidak gila. Ada sesuatu dalam hal ini yang dapat mendatangkan keuntungan baginya. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa berdasarkan hubungannya dengan Du Heng, Du Zeng ada di sini untuk membantu Du Heng menyatukan Gurun Utara. Namun saat ini, ia berada di pihak yang berseberangan dengan Du Heng. Jadi, spekulasi ini salah. Saat Du Zeng menunjukkan sikapnya, pertarungan telah berakhir secara efektif. Du Zeng telah mengatur rencana besar dan berusaha keras, lalu apa yang diperolehnya? Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan dari ini adalah persahabatan Luli. Menambahkan kecemerlangan pada kemegahan saat ini tidak sebaik memberikan bantuan tepat waktu. Jika Du Zeng memihak Du Heng, Luli akan kalah. Sedangkan jika dia memihak Luli, Luli akan menang. Kalah dan menang, perbedaan besar antara keduanya dapat berdampak besar pada Luli. Perasaan Luli terhadap Du Zeng akan segera membaik. Mengenai alasan Du Zeng membantu Luli, hal itu mudah dimengerti. Luli adalah murid keluarga Lu. Selain itu, ayah Luli, Lu Renhuang, sudah cukup bagi Du Zeng untuk berteman dengan Luli dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, Zi Huanyu dan Nyonya Yan memiliki dugaan yang sama. Hanya saja, Du Heng, Du Ziling, Zilian dan Ye Yuhan bingung karena mereka masih tidak dapat melihat mengapa Du Zeng melakukan hal ini. Kekhawatiran itu memang belak-belakan, Luli juga tidak bisa memahaminya saat ini. Karena seseorang telah mengulurkan tangan padanya, dia tidak akan menolak. Tak lama kemudian, Luli tersenyum dan berkata sambil mengepalkan tangannya, "Anda sangat murah hati, kepala pelayan Du. Bagaimana saya bisa menolak? Namun, dapatkah Anda memberi saya waktu sebentar? Saya ingin menyelesaikan urusan saya di sini." "Oke." Du Zeng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Lu, lakukan saja apa yang Anda inginkan. Saya akan menunggu Anda di rumah lelang." Setelah berkata demikian, Du Zeng menatap Du Heng dan Zi Huanyu dengan dingin. Kemudian dia terbang menuju kota penjara surga dengan kereta emasnya dan segera menghilang. Wus gelombang. Tatapan Du Zeng memiliki makna yang jelas. Du Heng terbang mendekat, meraih Du Ziling di tangannya, dan melesat ke selatan tanpa menoleh ke belakang. Berlari. Tidak ada seorang pun di sini yang berani tinggal lebih lama setelah Du Heng melarikan diri. Banyak prajurit dari alam abadi dan alam roda takdir melarikan diri ke segala arah. Para prajurit kuat dari alam abadi dari beberapa keluarga terbang ke kapal berlapis besi mereka dan pergi bersama tuan dan nona muda mereka. Seorang prajurit kuat yang melindungi Ye Li juga membawanya dan melarikan diri. Ada begitu banyak orang yang melarikan diri sehingga keadaan menjadi kacau. "Tuan Muda." Ye Cha menoleh ke arah Luli, bertanya apakah dia harus mengejar mereka yang melarikan diri. Luli menggelengkan kepalanya. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Berapa banyak orang yang bisa dibunuh Ye Cha jika begitu banyak orang yang sudah pergi? "Tuan Muda Lu, saya Zi Huanyu, kepala patriark keluarga Zi." Zi Huanyu dan para tuan muda serta nona-nona dari kota bela diri surga tidak pergi.
Zi Huanyu menangkupkan tangannya dan berkata, "Apa yang kukatakan bukanlah kebohongan. Aku bersyukur kau telah menyelamatkan Nona Lian. Keluarga Zi berharap menemukan seorang teman dalam dirimu. Jika kau memiliki kesempatan, pergilah ke kota bela diri surga. Keluarga Zi akan menerimamu dengan penuh rasa hormat." Luli merasa hangat pada Zi Huanyu karena dia tidak melakukan apapun tadi. Selain itu, di kota Kaisar Yu, Zilian telah membelanya dengan cara tertentu. Luli menatap Zi Huanyu dan Zilian, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak, Kepala Patriark dan Nyonya Lian. Saya pasti akan berkunjung jika ada waktu. Kita pergi sekarang." Zi Huanyu melambaikan tangannya. Kapal lapis baja besi itu terbang menjauh sambil melotot. Zilian menatap Luli dalam-dalam, tersenyum sambil mendesah dalam hati. Gunung Kaisar Bai yang tadinya berisik kini menjadi sunyi, hanya meninggalkan sisa-sisa pertarungan dan puluhan mayat. Wus gelombang. Ye Cha memberi isyarat kepada Ye Xiao yang bergegas turun dan menyeret Patriark Ras Phoenix Qian keluar dari lubang. Patriark itu berlumuran darah dan mengalami patah tulang di beberapa tempat. Namun, dia masih hidup. Ye Cha tahu betul bahwa Patriark ini tidak akan mati atau dia tidak akan meninggalkannya tanpa pengawasan. Dia yakin dengan kekuatan pertahanan Ras Qian Phoenix. Ye Cha mengeluarkan kapal berlapis besi yang dinaiki mereka semua. Luli meliriknya lalu mengalihkan pandangannya ke Nyonya Yan. "Nyonya, silakan urus sendiri hal-hal lainnya." Nyonya Yan masih memikirkan apa yang dicari Du Zeng. Ia tersadar mendengar kata-kata Luli. Nyonya Yan mengangguk dan menjawab, "Tuan Muda Lu, kami sangat berhutang budi padamu. Aku bisa melanjutkannya." Du Heng telah melarikan diri, Qi Tianhe melarikan diri dengan luka-luka, Ye Li dibawa pergi dengan tubuh penuh luka-luka, dan Zi Huanyu menjauh dari urusan Danau Seribu Pulau. Hal terpenting adalah posisi yang diambil Du Zeng. Hasilnya sudah pasti. Pasukan dari 3 kerajaan akan segera pergi dan mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Luli membalikkan keadaan dan menenangkan Danau Pulau Seribu. "Pemimpin klan Ye, Yu Huashen, ikut aku ke rumah lelang. Ming Yu, tetaplah di sini dan bantu Nyonya Yan untuk menstabilkan situasi." Luli memberi perintah. Dia masih belum bisa percaya sepenuhnya pada Du Zeng, jadi tentu saja dia tidak bisa pergi sendiri. Apa yang dilakukan Du Zeng sungguh di luar kebiasaan. Dengan Ye Cha dan Yu Huashen di sisinya, setidaknya dia bisa tetap aman. Ye Cha meraih Luli dengan satu tangan, lalu terbang menjauh bersama Yu Huashen di belakangnya. Ketiganya bergegas menuju kota penjara surga. Ming Yu dan yang lainnya mendarat di tanah dan berdiri di luar pavilion. Ye Xiao merawat Patriark Ras Qian Phoenix yang terluka, dan 2 patriark lainnya berdiri dalam diam. "Kita menang." Bai Xiasuang mengira dirinya sedang bermimpi. Ia berteriak kegirangan. Orang-orang bersorak kegirangan di Gunung Baidi dan banyak yang meneriakkan nama Luli. Bagi mereka, Luli adalah penyelamat mereka dan penjaga baru Danau Seribu Pulau. Nyonya Yan dan Bai Qiuk saling berpandangan. Alih-alih ekspresi senang, beberapa ekspresi aneh tergambar di wajah mereka. Mereka ragu bahwa Du Zeng melakukan semua ini hanya untuk berteman dengan Luli. Dengan kata lain, untuk menjalin hubungan dengan Luli, Du Zeng telah menjebak dan membunuh orang tua penjara surga dan Bai Si. Orang tua penjara surga dan Bai Si mungkin dibunuh karena Luli meskipun masalah ini tidak berhubungan langsung dengan Luli. Du Zeng ingin memberikan seluruh Danau Seribu Pulau kepada Luli sebagai hadiah yang murah hati. Jika Luli benar-benar ingin menjadi penguasa Danau Seribu Pulau, maka orang tua penjara surga dan Bai Si harus mati. Luli telah menyelamatkan keluarga Bai dan Danau Seribu Pulau, jadi Nyonya Yan dan Bai Qiuk seharusnya berterima kasih. Namun kini, keduanya memiliki perasaan campur aduk. Mereka merasa agak gelisah, tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Bab 282, Kamu Gila. Ruang resepsi rumah lelang itu sunyi. Tidak ada seorang pun tamu di sini. Hanya ada 2 pelayan yang bersama Zhang Yang. Melihat Luli datang bersama Ye Cha dan Yu Huashen, Zhan yang segera tersenyum hangat seperti matahari musim panas. Ia membungkuk dan berkata, "Silakan datang, Tuan Muda Lu. Selamat datang, Tuan-tuan." Luli mengangguk. Zhan yang memberi isyarat mengundang dan berkata, "Silakan masuk. Kepala keluarga kami sedang menunggu Anda di dalam." Zhang Yan menunjukkan mereka ke sebuah aula elegan dengan dekorasi mewah. 8 pelayan yang tampak menakjubkan ada di sana. Hidangan lezat tersaji di atas meja emas, menunggu kedatangan Luli. Du Zeng tidak keluar untuk menyambut Luli dan juga tidak duduk. Ia berdiri di aula,
menatap Luli sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Lu, Anda adalah tamu yang langka. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda setelah percakapan terakhir kita, tetapi Anda tidak pernah kembali untuk berbisnis dengan kami." Tentu saja, Luli tidak mempercayai kata-kata sopan itu. Dia hanya menjawab dengan santai sambil tertawa. Dia duduk di belakang meja emas sementara Yecha dan Yu Huashen berdiri di belakangnya. Setelah Du Zeng duduk, ia meminta pembantunya untuk menawarkan teh. Kemudian ia berkata, "Tuan Muda Lu, teh ini disebut teh perawan. Teh ini berasal dari Gunung Perawan di utara dataran tengah. Teh ini rasanya semanis teh perawan. Silakan dicoba." Yu Huashen dan Yecha melihat teh itu. Yecha bahkan menggunakan kekuatan psikisnya karena takut ada sesuatu di dalam teh itu. Luli mengambil cangkir itu tanpa ragu, menciumnya dan menyesapnya. Dia bahkan memejamkan mata untuk menikmatinya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang teh, tetapi aku tahu ini sangat enak. Sepertinya baik untuk jiwa." Hahaha. Du Zeng tertawa. Ia mengacungkan jempol ke arah Luli dan berkata, "Tuan Muda Lu, Anda sungguh mengagumkan. Anda adalah orang yang tidak biasa dan Anda telah melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ya, teh ini adalah ramuan yang baik untuk jiwa. Harganya 1 juta kristal suan untuk membeli 50 gram. Saya membawakan teh ini khusus untuk Anda." Setelah berkata demikian, Du Zeng menatap Yecha dan Yu Huashen dan berkata, "Saudara Ye, Saudara Yu, bagaimana kalau kalian juga mencobanya?" "Baiklah. Saudara Ye, kemampuan rahasiamu memang hebat. Tetapi kebetulan aku punya kemampuan rahasia sendiri yang membuatku bisa melihat wujud aslimu. Mengenai identitasmu, Saudara Ye, jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakan apapun." Ekspresi wajah Luli berubah sementara Yecha mengeluarkan sedikit niat membunuh. Du Zeng sudah melihat penyamarannya. Ras Qian Phoenix memiliki beberapa musuh yang mengerikan di Central Plains. Begitu keluarga-keluarga itu mengetahui fakta bahwa ada beberapa anggota ras Qian Phoenix yang masih hidup, para prajurit yang kuat akan dikirim untuk memburu mereka. Haha. Du Zeng tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Ye, Tuan Muda Lu, jangan gugup. Saya tidak punya niat buruk. Kalau saya punya, saya tidak akan berada di sini bersama kalian sekarang, bukan?" Luli dan Yecha menjadi lebih santai. Mereka percaya begitu. Jika Du Zeng punya pikiran lain, para pejuang kuat dari Central Plains pasti sudah ada di sini. Luli menyesap tehnya lagi dan bertanya, "Kepala pelayan Du, saya punya beberapa keraguan. Saya tidak tahu apakah saya bisa menanyakannya." Du Zeng bertingkah sangat tidak biasa, jadi Luli memutuskan untuk menyelidiki hal ini. Dia bahkan tidak bisa tidur tanpa mengetahui rencana Du Zeng. Dia adalah prajurit terkuat kedua di Gurun Utara. Du Zeng tampaknya sudah menduga Luli akan bertanya kepadanya. Ia mengangguk dan berkata, "Tuan Muda Lu, silakan bertanya. Saya akan memberitahu Anda apapun yang saya ketahui." "Oke." Luli bertanya terus terang, "Apakah kamu ikut serta dalam aksi di Haunted Hollow?" Yu Huashen dan Yecha tidak mengambil tehnya. Mereka hanya berdiri di belakang Luli, menatap Du Zeng dengan rasa ingin tahu. Du Zeng melambaikan tangannya untuk membiarkan para pelayan dan Zan yang pergi. Kemudian dia mengangguk dan menjawab, "Ya, benar. Aku bahkan melakukan semua perencanaan. Aku meminta Duheng untuk menghubungi Saudara Yu dan kami membunuh orang tua dari penjara surga." "Tentu saja. Saudara Yu, kau tahu aku tidak bergerak sendiri. Aku hanya menyiapkan formasi untuk menjebak orang tua dari penjara surga. Aku benar-benar dalam risiko besar dengan memberitahumu hal ini. Keluarga-keluarga di Central Plains akan menyalahkan keluarga Du jika mereka tahu bahwa aku terlibat dalam pertikaian di Gurun Utara. Pada saat itu, aku pasti akan dihukum mati. Aku harap Tuan Muda Lu, Saudara Ye dan Saudara Yu, kalian dapat merahasiakan ini untukku." "Apa?" Luli dan dua orang lainnya terkejut. Du Zeng tidak hanya mengakui keterlibatannya, dia juga menyatakan bahwa dialah yang mengaturnya. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dia lakukan berisiko dan dia akan dibunuh jika Central Plains mengetahuinya. Ini pada dasarnya adalah untuk memberikan sedikit bukti kepada Luli. Jika Luli pergi ke Central Plains dan menceritakan kisahnya, Du Zeng dan keluarga Du akan mendapat masalah besar. Luli tidak mengerti mengapa Du Zeng tidak membunuhnya, tetapi malah menyelamatkannya setelah dia membuat begitu banyak rencana. Luli mengerutkan kening dan bertanya, "Kepala pelayan Du, saya tidak mengerti. Jika Anda yang membuat rencana itu,
Lalu mengapa Anda tidak membunuh kami? Mengapa saya harus melakukannya? Du Zeng mengangkat bahu dan menjawab, aku melakukan ini untukmu. Kenapa? Aku ingin memberimu seluruh danau Pulau Seribu dan bahkan Gurun Utara. Pikirkanlah, siapa yang bisa mengalahkanmu di Gurun Utara? Jika kau ingin menyatukan Gurun Utara, itu seperti menusukkan pisau panas ke mentega. Anda memiliki 7 prajurit alam penguasa mulia dan tidak ada satupun pasukan atau keluarga yang dapat menandingi mereka. Tuan Muda Lu, sekarang, Anda seharusnya sudah tahu betapa pentingnya wilayah untuk pengembangan prajurit. Dengan danau Pulau Seribu dan bahkan Gurun Utara, Anda akan memiliki sumber daya yang tak terbatas dan Anda dapat mengendalikan kehidupan ratusan juta orang di Gurun Utara. Anda akan menjadi kaisar baru Gurun Utara. Spekulasi Zihuanyu, Nyonya Yan, dan Bai Qiuq terbukti benar. Du Zeng telah membuat rencana besar untuk membantu Luli menyatukan danau Pulau Seribu dan Gurun Utara. Mulut Luli ternganga karena dia benar-benar tercengang oleh informasi itu. Dia tidak bisa kembali sadar. Ye Cha dan Yu Huashen sedang berpikir keras. Yu Huashen sepertinya memiliki sedikit gambaran tentang semua ini dan apa yang dikatakan Du Zeng telah membenarkan pemikirannya. Setelah berpikir sejenak, Yu Huashen segera menyadari alasan di balik tindakan Du Zeng. Tampaknya Du Zeng gila, padahal sebenarnya semuanya masuk akal. Rencananya sangat bagus. Keluarga Du tidak berniat merebut Gurun Utara. Fokus mereka adalah membangun di dataran tengah. Mendapatkan Gurun Utara tidak akan memberi mereka banyak keuntungan, tetapi berteman dengan murid keluarga Lu, putra Lu Renhuang, akan lebih menguntungkan. Terlebih lagi, Luli baru berusia 16 tahun sekarang dan dia sudah bisa membunuh prajurit di puncak alam roda takdir. Dia bahkan memiliki pelayan dari ras misterius dan dia memiliki masa depan yang menjanjikan di depannya. Orang tua penjara surga akan segera meninggal karena usia tua. Saat itu, Danau Pulau Seribu juga akan diserang oleh 3 kerajaan. Membiarkan Danau Pulau Seribu ditaklukkan oleh 3 kerajaan tidak sebaik menyerahkannya kepada Luli. Luli tidak mengatakan apapun saat 3 batang dupa itu dibakar. Kemudian dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum pahit, Du Zeng, kau gila. Untuk mendapatkan seorang teman, untuk memberinya bantuan, untuk memberinya danau 1000 pulau, Du Zeng telah membuat rencana semacam itu dan semua prajurit kuat di Gurun Utara menjadi pionnya. Rencananya bagus, tetapi begitu banyak jiwa telah meninggal. Danau Pulau Seribu sedang berdarah sekarang. Orang tua penjara surga meninggal dunia dan begitu pula Bai Si, kepala keluarga dari keluarga Ye meninggal dunia, dan seorang prajurit dari alam penguasa mulia kerajaan bela diri surga juga meninggal dunia. Sebagian besar prajurit kuat dari danau 1000 pulau dan hampir semua 10.000 prajurit dari alam kolam jiwa tewas. Lebih dari separuh warga sipil juga tewas. Semua ini dilakukan untuk membantu Luli. Namun, orang-orang malah terjerumus ke jurang penderitaan dan banyak yang meninggal. Danau Pulau Seribu berlumuran darah. Siapa lagi yang bisa dilakukan Du Zeng kalau bukan orang gila? Du Zeng tersenyum tanpa merasa tersinggung. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Lu, Gurun Utara adalah tempat yang sangat kecil dan cepat atau lambat Anda akan pergi ke dataran tengah untuk mencoba peruntungan Anda. Dataran tengah adalah dunia yang lebih kejam. Ada jutaan hal yang brutal dan menyeramkan. Anda akan mati rasa terhadap semua ini. Jika Anda ingin berdiri di puncak, Anda harus melakukannya dengan mengubur kehidupan dan menjadikannya sebagai batu loncatan Anda. Saya ingin memberikan ini kepada Anda sebagai nasihat dari seorang prajurit senior dan ini akan menjadi pelajaran bagi Anda. Selain itu, ini adalah hadiah sederhana yang diberikan oleh keluarga Du. Saya harap kita bisa berteman. Bab 283, Penguasa Baru. Kekacauan di Danau 1000 Pulau segera mereda. Para prajurit kuat dari 3 kerajaan semuanya memberi perintah agar pasukan mereka mundur. Siapapun yang berani membunuh satu sama lain atau mengambil sepotong kristal suan lainnya akan dibunuh. Du Zeng telah menunjukkan dukungannya kepada Luli dan para prajurit Luli yang kuat dapat mengalahkan pasukan manapun di Gurun Utara. Siapa yang berani bertindak gegabah? Bagaimana jika, dalam kemarahannya, Luli langsung pergi ke 3 kerajaan dan menghancurkan mereka? Nyonya Yan mengirim beberapa prajurit untuk mengambil alih wilayah yang jatuh, tetapi sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Banyak kota diratakan dengan tanah dan harta benda diambil. Bahkan lahan pertanian dibersihkan. Banyak keluarga di Pulau Seribu mulai memburu para pejuang dari 3 kerajaan. Begitu banyak nyawa yang telah jatuh di Danau Pulau Seribu, dan sekarang setelah mereka menang, mereka ingin menindaklanjuti kemenangan itu dengan pengejaran.
Nyonya Yan tidak mempermasalahkan para prajurit itu kecuali menyuruh mereka untuk tetap tinggal di dalam Danau Pulau Seribu. Begitu banyak orang yang telah meninggal kali ini, jadi lebih baik membiarkan yang masih hidup melampiaskan amarahnya. Setelah Luli meninggalkan rumah lelang, dia tidak pergi ke Gunung Baidi. Dia langsung kembali ke Pulau Dewata karena dia agak takut bertemu Nyonya Yan, Bai Qiu, dan Bai Xiaoshuang. Luli diberi hadiah yang berlimpah oleh Du Zeng. Jika Luli mau, ia bisa menjadi penguasa Danau Seribu Pulau sekarang juga, lalu ia bisa menjadi kaisar baru Gurun Utara. Namun, Du Zeng tidak begitu memahami Luli, jadi metodenya dalam memberi hadiah salah. Luli tidak merasa terlalu bersyukur. Sebaliknya, dia merasa agak jijik dengan Du Zeng. Du Zeng benar-benar gila. Demi keuntungan, dia telah membuat begitu banyak orang tak bersalah mati. Itu tidak dapat disangkal. Luli sekarang memang adalah penyelamat dan pelindung serta raja yang tidak dinobatkan dari Danau Pulau Seribu. Hanya Luli yang memiliki kemampuan untuk melindungi Danau Pulau Seribu sekarang. Selama Luli masih hidup, ketiga kerajaan tidak akan memiliki nyali untuk menyerang Danau Pulau Seribu lagi. Luli telah menjadi orang tua kedua dari penjara surga. Fakta sebenarnya hanya diketahui oleh beberapa orang. Banyak yang hanya memiliki sedikit gambaran. Di permukaan, Luli telah membalikkan keadaan, mengalahkan para pejuang kuat dari tiga kerajaan dan menyelamatkan Danau Pulau Seribu. Berita itu menjadi viral. Nama Luli dikenal oleh semua orang di Danau Pulau Seribu. Beberapa orang yang selamat bahkan memasang plakat untuk orang-orang yang masih hidup guna mendoakannya. Pasukan itu datang dalam formasi yang tangguh dan pergi dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu 10 hari, semua pasukan telah pergi. Pulau-pulau di Danau Seribu Pulau kembali ke pemilik aslinya. Yang terluka dirawat dan yang meninggal dikuburkan. Air yang tadinya berwarna merah menjadi bening kembali. Danau Pulau Seribu telah kembali tenang, tetapi orang-orang yang telah meninggal tidak dapat dihidupkan kembali. Pola Danau Pulau Seribu telah rusak. Beberapa keluarga yang telah menguasai pulau-pulau tingkat keempat telah kehilangan terlalu banyak prajurit yang kuat sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempertahankan kendali mereka. Pulau-pulau tersebut didambakan oleh kekuatan lain. Untuk saat ini, tidak ada yang bergerak, tetapi hanya masalah waktu sebelum beberapa keluarga mulai berjuang untuk pulau-pulau tersebut. Gunung Kaisar Bai dalam keadaan damai. Tampaknya jumlah orang di kota penjara surga berkurang. Tempat yang paling ramai saat ini adalah kota dewa. Semua leluhur dan pemimpin keluarga ada di sini untuk memberi penghormatan kepada Raja Danau Seribu Pulau yang tidak dinobatkan. Luli tidak menemui satupun dari mereka. Ia meminta Liu Yi dan Patriark 9 untuk menerima mereka atau Yu Huashen jika keduanya tidak dapat mengatasinya. Luli tinggal di halaman belakang rumahnya selama 10 hari karena ia belum menemukan cara untuk menemui Bai Qiu dan Bai Xiaoshuang. Pada hari ke-11, seorang tamu istimewa datang ke kota dewa, Nyonya Yan. Luli harus menemuinya. Dia meminta Liu Yi untuk mengundang Nyonya Yan ke halaman belakang dan menyambutnya di ruang samping. Ming Yu berdiri di belakang Luli dengan topeng hantu yang masih terpasang. Nyonya Yan tampak tidak terlalu kuyu seperti hari-hari sebelumnya. Ia mengenakan gaun hitam, anting mutiara hitam, dan kalung mutiara hitam. Warna hitam membuat kulitnya yang seputih salju tampak menonjol. Ia tampak sangat anggun dan pendiam. Nyonya Yan datang sendiri. Ia masuk, membungkuk dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Lu, salam." Ini adalah acara untuk para pelayan yang ingin bertemu dengan tuannya. Luli menyentuh hidungnya karena malu dan menjawab, "Silakan duduk, Nyonya. Bawakan kami teh." Para pelayan menyajikan teh yang tidak diminum Nyonya Yan. Ia menatap Ming Yu dan berkata, "Tuan Muda Lu, bolehkah saya bicara dengan Anda secara pribadi?" Ming Yu melirik dengan dingin dan niat membunuh menyebar. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Ming Yu, kau boleh pergi." Ming Yu pun pergi sambil memberikan tatapan peringatan kepada Nyonya Yan. Luli pun menjadi semakin malu. Ia berdeham dan berkata, "Nyonya Yan, bagaimana keadaan Gunung Kaisar Bai sekarang? Saya rasa Anda telah menguasai Danau Pulau Seribu." "Terima kasih, Tuan Muda Lu, Gunung Kaisar Bai menjadi sangat baik." Nyonya Yan mengangguk dan menambahkan dengan nada cemburu, "Mengenai tempat-tempat lain di Danau Seribu Pulau, Tuan Muda Lu, Anda lebih tahu daripada saya. Para pemilik pulau itu datang ke sini setiap hari. Saya rasa ada puluhan dari mereka di luar sekarang." Luli merasakan kecemburuan dalam kata-kata Nyonya Yan dan tahu apa yang ingin disampaikannya. Keluarga Bai dulunya adalah penguasa Danau Seribu Pulau,
Tetapi sekarang tidak ada yang mau pergi ke Gunung Kaisar Bai. Semua orang datang ke kota dewa. Penguasa Danau Seribu Pulau telah berubah. Dapat dimengerti bahwa Nyonya Yan sedikit cemburu dan sedih. Luli terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan serius, "Nyonya Yan, Anda tidak perlu menggunakan kata-kata untuk mempermalukan saya. Saya tidak pernah mencari hegemoni dan Danau Pulau Seribu masih milik keluarga Bai. Saya akan segera pergi, tidak hanya Danau Pulau Seribu, tetapi juga Gurun Utara. Saya mungkin tidak akan kembali selama sisa hidup saya. Jika bukan karena Bai Qiuq dan Bai Xiaoshuang, Luli pasti sudah mengirim keluarga Liu ke dunia kecil dan meminta Ming Yu untuk membawanya ke Central Plains. Dia ingin kembali ke keluarga Lu dan membawa Lu Ling kembali dari dataran Qian. Pikirannya tidak tertuju pada Danau Pulau Seribu, dan dia juga tidak ingin menjadi penguasa Danau Pulau Seribu. Du Zeng telah memilih hadiah yang salah. Luli tidak tahu seberapa jauh dia dari dataran tengah atau bahaya apa yang mungkin akan dia hadapi. Dia harus pergi ke dataran biru juga. Dia mungkin akan mati dalam perjalanan, jadi itulah sebabnya dia berkata dia mungkin tidak akan pernah kembali. "Kamu mau pergi?" Nyonya Yan terkejut dan kemudian dia menjadi sangat serius. Dia berkata dengan wajah serius, "Luli, kamu tidak boleh pergi. Aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin keluarga Bai menjadi penguasa sekarang? Pasti kamu yang berkuasa." Nyonya Yan menyimpan dendam dan dia sedih, tetapi Luli tidak bisa bercanda tentang kepergiannya. Tanpa Luli di sini, keluarga Bai tidak dapat mengurus Danau Pulau Seribu. "Saya tidak bisa mengkhawatirkan begitu banyak hal," Luli berkata dengan yakin. "Kalian harus mengurus sendiri masalah Danau Seribu Pulau. Aku bisa mengurus kalian sekali saja, tetapi aku tidak bisa mengurus kalian seumur hidup. Aku punya urusan dan aku harus pergi ke dataran tengah." Nyonya Yan panik. Dari ekspresi Luli, dia tahu bahwa dia tidak bercanda. Dia benar-benar ingin pergi. Nyonya Yan tidak ingin hidup di dunia kecil tanpa ambisi lagi. Dia juga tidak ingin mengalami pertarungan seperti ini lagi. Dia memikirkan sebuah ide. Nyonya Yan bangkit berdiri, berjalan ke arah Luli, berlutut, menatap Luli dan berkata, "Tuan Muda Lu, saya minta maaf. Saya bersumpah setia kepada Anda atas nama keluarga Bai. Anda akan menjadi tuan keluarga Bai mulai sekarang. Keluarga Bai akan melakukan semua yang Anda perintahkan kepada kami. Dan begitu juga saya." Nyonya Yan berlutut dan lehernya terbuka. Luli menunduk. Dia tidak hanya bisa melihat wajah cantik Nyonya Yan, tetapi juga payudaranya yang menonjol. "Bai Yan akan melakukan segalanya?" Ada banyak hal yang tersembunyi di balik kalimatnya dan jawabannya cukup menggoda. Luli yakin dari raut wajah Nyonya Yan bahwa sesuai dengan janjinya, Nyonya Yan akan menanggalkan pakaiannya dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Situasi menentukan apa yang harus dilakukan seseorang. Du Zeng membunuh orang tua penjara surga dan Baisi karena Luli, namun Nyonya Yan tidak berani merasa tidak puas. Julukannya adalah Black Widow dan dia orang yang cerdas. Dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan Luli, keluarga Bai dapat bertahan hidup di Danau Pulau Seribu dan dia dapat memiliki kekuasaan dan status. Luli tidak menginginkan prajurit yang kuat, jadi yang dapat dia lakukan untuk mempertahankan Luli adalah melalui tubuhnya. Bab 284, mempersiapkan masa depan. Sejujurnya, Luli merasa tertarik. Hanya Kasim atau orang suci yang tidak tertarik. Luli masih perawan. Seorang wanita cantik dan menawan, seorang janda, seseorang yang tidak perlu menjadi tanggung jawab Luli. Dia berlutut di depannya, seorang wanita yang akan muncul dalam mimpi-mimpi seksi banyak pria. Jika ini terjadi lagi, Luli mungkin akan menunjukkan sifat binatangnya sepenuhnya. Namun, dia masih memiliki perasaan tidak enak tentang apa yang telah terjadi. Selain itu, Luli merasa tidak baik untuk mengambil keuntungan dari yang lemah. Luli berpikir sejenak untuk membakar satu batang dupa sebelum berkata, "Nyonya, berdirilah. Aku tidak membutuhkan kesetiaan keluarga Bai dan aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menjadi penguasa Danau Seribu Pulau. Tentu saja, aku akan mengawasi keluarga Bai. Qiuq dan Xiaoshuang adalah teman-temanku." Nyonya Yan berdiri dengan gembira dan bertanya, "Anda tidak akan pergi?" "Ya, aku akan melakukannya." Luli menjawab dengan yakin, "Aku akan pergi ke dataran tengah dan akan berangkat paling lama setengah bulan lagi. Namun, aku dapat meninggalkan beberapa prajurit dari alam penguasa mulia di sini dan aku akan berbicara dengan Du Zeng. Dengan adanya dia di sini, ketiga kerajaan tidak akan berani menyerang Danau Pulau Seribu."
Nyonya Yan tidak menjawab. Setelah dipikir-pikir lagi, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan Luli di sini. Bagaimana mungkin seorang murid keluarga Lu di dataran tengah menyukai danau Pulau Seribu yang begitu kecil? Bahkan gurun utara tidak akan cukup besar untuknya. Dataran tengah adalah pusat dunia, tempat para pahlawan bertarung. Central Plains ratusan kali lebih besar dari Northern Desert. Itu adalah tempat yang penuh dengan harta karun, situs bersejarah, dan alam rahasia, tempat material mistis berlimpah dan tempat para prajurit memiliki peluang lebih baik untuk memahami makna mendalam. Central Plains adalah tempat berkumpulnya para talenta dan orang-orang kuat. Disitulah dunia menjadi menarik. Prajurit kerajaan bangsawan? Nyonya Yan tidak mengerti. Bukankah Luli seharusnya membawa semua prajurit yang kuat ke Central Plains? Akan lebih aman baginya. Luli melihat Nyonya Yan ragu-ragu, tetapi dia tidak menjelaskannya. Dia hanya berkata, jangan khawatir tentang itu. Tinggallah di Gunung Kaisar Bai dan kembangkan keluarga Bai. Jika kamu butuh bantuan, kirim pesan ke Liu Yi dan aku akan meninggalkan 3 prajurit dari alam bangsawan untuk melindungi keluarga Bai. Itu sudah cukup. Aku akan pergi ke rumah lelang hukuman surga besok secara langsung dan berbicara dengan Du Zeng tentang ini. Nyonya Yan merasa lega. Luli adalah orang yang menepati janjinya. 3 prajurit kerajaan mulia sudah cukup untuk menjaga danau Pulau Seribu tetap aman. Setelah Du Zeng menyatakan posisinya, ketiga kerajaan itu takut untuk melakukan apapun. Berdasarkan situasi saat ini, mustahil bagi ketiga kerajaan untuk mengorganisasi pasukan sekutu lagi. Keluarga Zi ingin berteman dengan Luli. Nyonya Yan menatap Luli dengan perasaan campur aduk. Ketidakpuasannya telah hilang. Orang tua penjara surga telah meninggal dunia yang tidak ada hubungannya dengan Luli. Setidaknya, membunuh orang tua penjara surga dan Baisi bukanlah niat Luli. Nyonya Yan menyesal karena tidak membujuk Luli ke tempat tidurnya lebih awal dan mengirim Su Chen untuk menyerang Pulau Blood Evil. Dia tahu bahwa ada keretakan dalam hubungan mereka sekarang dan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Tuan muda, saya akan kembali sekarang. Nyonya Yan membungkuk. Ia melanjutkan dengan senyum lembut. Setelah kau pergi ke rumah lelang, jika kau punya waktu, pergilah ke Gunung Kaisar Bai. Kyuk dan Xia Suang merindukanmu. Merindukanku? Luli tersenyum getir. Jika si kembar benar-benar ingin bertemu dengannya, mereka pasti akan ikut. Jelas, mereka punya perasaan tidak enak seperti Nyonya Yan. Begitu ada celah, sulit untuk menebusnya. Luli melambaikan tangannya. Nyonya Yan pun pergi. Luli duduk sendiri di kamar dan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia mengatakan akan pergi dalam waktu setengah bulan. Ini bukan sekadar ucapan acak. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan. Karena Danau Pulau Seribu sudah tenang dan ketiga kerajaan tidak akan menyerang Danau Pulau Seribu selama Du Zeng ada di sini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Keluarga Liu dan keluarga Yu akan aman dengan kehadiran Ye Cha. Luli telah meminta Ye Cha untuk melepaskan cacing jiwa di dalam tubuh Yulun dan membiarkan Yulun kembali. Luli bahkan menggunakan harta karun untuk membantu Yulun membangun kembali laut rohnya. Hanya masalah waktu baginya untuk memulihkan kemampuannya dan ini bisa menjadi cara untuk menghibur Yu Huaxian. Luli meminta Liu Yi, Patriark 9, dan Ye Cha untuk datang. Luli berkata, Liu Yi, Pulau Dewa bukanlah milik keluarga Liu. Ye Cha akan tinggal di sini. Manfaatkan tempat ini sebaik-baiknya. Pemimpin klan Ye, kirim seseorang ke sini untuk melindungi pulau ini. Selain itu, jika keluarga Bai dalam kesulitan, lakukanlah sebanyak yang kalian bisa untuk membantu. Jaga juga keluarga Yu. Ye Cha menangkupkan tinjunya dan menjawab, Tuan muda, harap tenang. Saya akan mengurus semuanya. Liu Yi dan Patriark 9 saling menatap tanpa daya. Naga ditakdirkan untuk terbang tinggi di langit. Luli pasti akan pergi dan keluarga Liu mungkin tidak akan ada hubungannya lagi dengannya. Liu Yi menggigit bibirnya dan kemudian bertanya, pemilik pulau, bolehkah aku pergi bersamamu? Tidak. Melihat mata Liu Yi yang penuh kerinduan, Luli tidak tergerak sedikit pun. Dia berkata dengan yakin, perjalananku ke Central Plains akan panjang dan berbahaya. Aku tidak bisa membawa satu pun dari kalian bersamaku. Harapan Liu Yi pun sirna. Dia tidak berkata apa-apa dan berdiri dalam diam. Luli meminta Patriark 9 untuk mengundang Pei An dan para pemimpin keluarga lainnya dari Pulau Dewa. Luli menatap dingin ke arah kerumunan dan bertanya, apakah ada yang mengutukku selama pertarungan? Swish, swish, swish gelombang.
Wajah mereka menjadi pucat dan semua orang berlutut. Ketika pasukan keluarga Yu ada di sini, banyak dari mereka yang mengutuk Luli. Sekarang Luli bukan hanya Raja Danau Seribu Pulau yang tidak dinobatkan, tetapi juga pemimpin paling kuat di Gurun Utara. Jika dia mengucapkan kata itu, semua orang di sini akan mati. Luli tidak berkata apa-apa selain menatap mereka dengan dingin. Yecha melepaskan ki dan energinya. Ruangan itu terasa sesak. Pei An dan yang lainnya berkeringat. Mereka yang mengutuk Luli sangat gugup hingga keringat menetes dari dahi mereka dan mereka gemetar. Luli terdiam sejenak untuk membakar satu batang dupa, yang terasa seperti setahun bagi Pei An dan yang lainnya. Akhirnya, Luli berkata, aku akan melupakan masa lalu. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan Liu Yi. Yecha, bunuh siapapun dan seluruh keluarganya jika mereka berani tidak mematuhinya. Yecha melangkah maju dan berkata, ya, Tuan Muda. Kerumunan itu mengangguk dan berteriak, ya. Luli melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Mereka segera pergi dan menyeka keringat. Liu Yi dan Patriark 9 berterima kasih kepada Luli. Mereka tahu dia membantu mereka mempersiapkan masa depan. Selama tidak ada yang salah, keluarga Liu bisa bangkit dan mereka bisa menjadi lebih baik daripada saat mereka berada di Kabupaten Wuling. Ketika Liu Yi dan Patriark 9 pergi, Luli menatap Yecha dan bertanya, pemimpin klan Ye, aku tahu Du Zeng berkata dia tidak akan mengatakan apapun tentangmu. Tapi bagaimana jika dia mengatakannya? Menurutku tidak apa-apa. Biasanya, tidak ada yang bisa melihat penampilan kita yang sebenarnya. Yecha terdiam sejenak dan menambahkan, sebenarnya, tidak apa-apa jika dia membocorkan informasi. Kita akan kembali ke dunia kecil secepat mungkin dan menutup kontak kita dengan dunia luar. Saat kamu mencapai alam berdaulat manusia, kamu dapat mengubah dunia kecil dan kita bisa keluar saat itu. Baiklah. Saya akan berusaha sebaik mungkin jika diperlukan. Luli mengangguk. Baginya, Yecha telah menanggung risiko rasnya dihancurkan. Ras Qian Phoenix benar-benar setia padanya. Luli memikirkannya dan mengajukan pertanyaan yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Pemimpin klan Ye, aku penasaran. Kamu tidak memiliki kuil di dunia kecil, jadi bagaimana kamu membangkitkan garis keturunanmu? Haha. Yecha tertawa dan menjelaskan, Tuan Muda, kuil bukanlah satu-satunya tempat untuk kebangkitan garis keturunan. Banyak ras khusus memiliki caranya sendiri. Saint Lord, saat Anda berada di Central Plains, Anda akan melihat banyak ras yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Anda akan melihat hal-hal yang menakjubkan. Itulah pusat dunia, tempat yang paling menakjubkan dan tempat yang dirindukan oleh para pejuang yang kuat. Dataran tengah. Luli melihat ke arah selatan dan matanya berkaca-kaca. Dia sekarang merindukan tempat itu. Dia akan menjelajahi dunia di tanah mistis itu dan darahnya mengalir deras karena kegembiraan. Bisakah dia tiba di keluarga Lu dengan sukses? Bab 285, 12 Kota. Kota penjara surga hampir kosong. Tidak banyak orang yang berjalan di kota itu. Sangat berbeda dengan saat kota itu penuh sesak dengan orang dan lalu lintas. Menjelang siang, formasi teleportasi menyala saat Luli muncul bersama Ming Yu. Kemudian dia berjalan langsung ke rumah lelang. Tak lama kemudian, formasi teleportasi terus menyala karena semakin banyak yang datang. Banyak patriark di sini keluar. Kota penjara surga yang tak bernyawa menjadi hidup kembali setelah Luli tiba di sini. Zan yang mengantar Luli ke ruang samping tempat Du Zeng berada. Dua pelayan cantik sedang mengusap bahunya. Du Zeng tidak berdiri untuk menyambut Luli. Dia hanya melambaikan tangan ke arah Luli dan berkata sambil tersenyum, Kakak Lu, kamu sudah datang. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan sopan. Duduklah dimanapun yang kamu mau. Du Zeng tampak seperti orang setengah baya. Ia memiliki penampilan yang berbudaya dan elegan, dan senyumnya hangat. Orang-orang akan merasa dekat dengannya tanpa kendali. Luli sebenarnya lebih nyaman saat Du Zeng tidak bersikap terlalu sopan. Luli melambaikan tangan ke Ming Yu agar dia duduk juga. Luli sendiri duduk di sebelah Du Zeng. Dia mengambil buah di atas meja emas dan melahapnya. Kakak Lu, ku dengar Black Widow pergi menemuimu kemarin. Du Zeng tiba-tiba mendekat dan berkata dengan senyum cabul, apakah kamu dibujuk untuk tidur dengannya? Dia wanita yang pintar. Kamu harus berhati-hati. Sepertinya pembicaraan tentang wanita cantik membuat pria lebih dekat. Luli memutar matanya dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku bukan pria seperti itu. Hahaha. Du Zeng tertawa terbahak-bahak. Ia menarik seorang gadis di belakangnya ke dalam pelukannya,
membelainya, dan berkata, pahlawan mencintai wanita cantik. Itulah sifat sejati pria. Black Widow adalah sosok yang menarik, tetapi ia terlalu canggih. Namun, di dunia ini, kekuatan adalah esensinya. Kau bisa memiliki semua wanita yang kau suka begitu kau memiliki kekuatan dan status. Saudara Lu, jangan biarkan dirimu terjerumus dalam wanita. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, aku akan segera pergi dan aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Kepala pelayan Du, kamu terlalu banyak khawatir. Aku di sini untuk meminta kepala pelayan Du untuk mengurus keluarga Bai dan keluarga Liu setelah aku pergi. Tidak masalah. Du Zeng melepaskan gadis itu dari pelukannya. Dia berkata dengan serius, kakak Lu, apakah kamu akan kembali ke keluarga Lu? Kamu tidak menginginkan Gurun Utara? Itu masuk akal. Setelah dipikir-pikir lagi, Du Zeng berkata dengan kecewa, Gurun Utara terlalu kecil. Dataran Tengah adalah panggung bagi yang berkuasa. Saudara Lu, Anda telah membuat pilihan yang tepat. Saya pikir Anda akan tinggal di Gurun Utara untuk sementara waktu dan saya pikir saya mungkin dapat membantu Anda menyatukannya. Du Zeng telah membuat rencana besar untuk mengirim hadiah kepada Luli. Namun, Luli tidak menghargainya. Dia akan segera pergi, jadi Du Zeng kecewa. Baginya, mengatur semuanya adalah hal yang mudah. Itu tidak sulit, tetapi tetap saja butuh usaha. Luli bisa melihat kekecewaan di mata Du Zeng. Dia benar-benar tidak menyukai hadiah itu, tetapi Du Zeng telah melalui banyak hal hanya untuk berteman dengannya, jadi Luli harus membalas budi setidaknya dengan beberapa kata-kata manis. Luli menjawab, Saudara Du, terima kasih telah menganggapku begitu tinggi dan bersedia berteman denganku. Aku berterima kasih, tetapi aku suka berteman dengan ketulusan. Seperti keluarga Liu. Mereka pernah membantuku jadi aku tidak pernah meninggalkan mereka. Ini adalah aturan yang sedang kulakukan. Du Zeng tampak sedang memikirkan sesuatu. Ia menghabiskan gelas anggurnya dan berkata, saya minta maaf dan saya minum ini sebagai permintaan maaf. Ya, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu di Central Plains sehingga pikiran saya menjadi kacau. Saya lupa bahwa untuk mendapatkan teman, seseorang harus tulus. Ini bukan masalah quid pro quo. Saudara Lu, sekarang setelah Anda juga memanggil saya saudara, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk Anda jika Anda membutuhkan saya. Kata-kata Du Zeng tulus dan menyentuh hati, tetapi Luli tidak sepenuhnya yakin. Mendapatkan teman bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu 1 atau 2 hari atau 1 atau 2 patah kata. Waktu akan membedakan teman sejati dari teman palsu. Luli tersenyum tipis dan menjawab, Saudara Du, kamu telah membuatnya terlalu serius. Aku akan sangat berterima kasih jika kamu dapat menjaga keluarga Bai dan keluarga Liu untukku. Tenangkan pikiranmu. Du Zeng berkata dengan serius, selama aku berada di Gurun Utara, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada keluarga Bai. Jika aku gagal, kau kembali saja dan tegur aku di depan mukaku. Setelah mengatakan itu, Luli merasa lega. Dia mengetukkan gelasnya dengan gelas Du Zeng dan menghabiskan isinya. Du Zeng bertanya setelah terdiam sejenak, Kakak Lu, apakah ada orang dari keluarga Lu yang bisa menjemputmu? Sekarang setelah Du Zeng mengetahui banyak hal tentangnya, Luli memutuskan untuk berterus terang, tidak, aku harus mencari keluarga Lu sendiri. Kakak Lu, apakah kamu tahu di mana keluarga Lu berada? Tentu saja. Du Zeng berkata sambil mengerutkan kening, keluarga Lu berada di wilayah armor mistis di ujung timur dataran tengah. Jika tidak ada yang menjemputmu, kurasa akan merepotkanmu untuk pergi ke keluarga Lu. Merepotkan, Luli dan Mingyu saling memandang dan Luli bertanya, bagaimana bisa? Saudara Du, bukankah keluarga Du salah satu yang besar di Central Plains? Bisakah kau mengirimku ke keluarga Lu? Besar. Du Zeng tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lu, dibandingkan dengan keluarga-keluarga di Gurun Utara, keluarga Du memang besar, tetapi tidak demikian halnya di dataran tengah. Selain itu, kami benar-benar tidak dapat menawarkan banyak bantuan jika Anda pergi ke daerah armor mistis. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat meminta keluarga kami untuk mengirimkan 2 prajurit alam penguasa mulia untuk melindungi Anda di sepanjang jalan. Tentu saja, Luli tidak membutuhkan lebih banyak prajurit dari alam penguasa bangsawan. Dia memiliki Mingyu dan Yu Huashen dan mereka dapat mengalahkan prajurit biasa dari alam penguasa bangsawan. Jika prajurit alam penguasa bangsawan atau alam penguasa manusia yang lebih kuat membunuhnya,
maka tidak akan banyak membantu bahkan jika keluarga Du dapat memberinya 4 atau 5 prajurit alam penguasa bangsawan. Dia menolak kebaikan Du Zeng. Du Zeng meminta seseorang untuk mengambil beberapa pulpen dan kertas setelah beberapa saat. Dia memberi tanda titik di sisi timur dan utara kertas dan berkata, "Kalian harus pergi ke daerah armor mistis di timur dan kalian hanya bisa diteleportasi ke sisi utara dataran tengah jika kalian pergi dari sini. Oleh karena itu, kalian harus naik kapal armor besi yang besar dan kemudian terbang ke timur dari utara. Dataran tengah sangat luas. Kalian akan membutuhkan setidaknya 2 tahun jika semuanya berjalan lancar." Kapal lapis baja, tidak ada formasi teleportasi. Luli dan Mingyu bahkan lebih bingung. Ada begitu banyak formasi teleportasi di gurun utara, jadi bagaimana mungkin tidak ada di dataran tengah? Tidak bisakah mereka mengambil beberapa formasi teleportasi untuk pergi dari utara dataran tengah ke daerah armor mistis? Ada. Du Zeng membuat lingkaran di peta dan menjelaskan, hanya kota-kota dengan level yang sama yang dapat diteleportasikan satu sama lain. Anda tidak dapat berteleportasi dari satu kota ke kota lain dengan level yang berbeda. Mystical Armor City adalah salah satu dari 12 kota besar. Oleh karena itu, Anda hanya dapat menggunakan formasi teleportasi di 11 kota besar lainnya. Ada satu di utara Central Plains. Namun, formasi teleportasi Mystical Armor City telah ditutup 10 tahun yang lalu sehingga tidak ada formasi teleportasi yang dapat membawa Anda ke sana sekarang. Formasi teleportasi kota armor mistis telah ditutup. Luli semakin terkejut. Ia bertanya, "Saudara Du, berdasarkan apa yang Anda katakan, keluarga Lu seharusnya adalah keluarga yang kuat. Jika demikian, mengapa mereka melakukan itu? Sesuatu terjadi di keluarga Lu? Kau tidak tahu tentang keluarga Lu? Keluarga Lu adalah salah satu dari 12 keluarga kerajaan di Central Plains. Keluarga Lu memiliki garis keturunan pertahanan terkuat di Central Plains dan merupakan salah satu dari peringkat ke-8. Itu adalah raksasa." Kali ini, Du Zeng yang terkejut. Ia memikirkannya dan berkata, "Adapun, mengapa formasi teleportasi ditutup, dunia luar tidak mengetahuinya. Saya pikir hanya 11 keluarga kerajaan lainnya yang mengetahuinya." Bersambung. ...